gak usah semuanya diceritain lah gitu, cukup harus bisa ngebagi gitu, mana yang harus diceritain, mana yang harus disimpan buat diri sendiri gitu. Butuh pengen dapat perhatian dari orang lain gitu. Terus butuh divalidasi. Namun emang oversharing ini khususnya pada media sosial erat kaitannya karena emang banyak banget yang oversharing di medsos. Halo guys, ini aku lagi makan bakso gitu, itu pasti. Halo guys, balik lagi di channel MVC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke, hari ini kita bakal sharing-sharing lagi. Dan kali ini berbeda nih guys. Jadi kali ini kita bakal sharing-sharing bersama talent baru, yaitu Kakak Nahla. Halo. Jadi Kakak Nahla ini baru sharing-sharing sama kita nih guys. Jadi kayaknya bakal seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Kakak Nahla, kan soalnya kan kayak Kakak Nahla ini orangnya tuh kelihatan ceria ya. Jadi kayaknya bakal lebih asik gitu kalau ngobrol sama kita. Nanti kalian tonton terus sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut nih ke sharing-sharingnya, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari kita. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ya ke temanya ini, yaitu oversharing. Menarik gak sih oversharing ini menurut kamu? Menarik sih. Menarik banyak, kan ya? Banyak yang ngerasain gitu ya. Iya, soalnya kan Gen Z ini banyak banget ya kata-katanya. Kemarin tuh aku ngebahas tentang love bombing. Love bombing, sekarang aku bahas tentang oversharing. Kayak menurut aku banyak banget peribahasa di Gen Z ini. Jadi menarik buat aku bisa ngobrol bareng orang yang masih berdiskusi lah gitu ya. Tapi oversharing ini menurut kamu apa sih? Kalau setahu aku sih oversharing itu kayak terlalu banyak berbagi atau menceritakan hal pribadi ke orang lain gitu. Secara langsung atau di sosmed gitu. Oke. Banyak kan. Kayak sekarang kan emang zamannya tuh kalau apa-apa tuh viral gitu ya. Itu termasuk oversharing gak sih? Kayak apa-apa tuh diviralin, ada masalah nih kita pribadi diviralin gitu. Terlalu banyak cerita ke sosmed gitu loh. Oh iya, bener. Kayak apa ya, banyak kasus sekarang tuh ini loh, kayak misalnya ada masalah dari segi keluarga, itu tuh disangkut pautin sama sosmed, dan akhirnya sosmed tuh jadi ikut nimbrung Jadi orang-orang tuh antusias gitu pengen bacanya tuh. Bener banget sih. Jadi bener ya. Jadi oversharing ini adalah hal yang terlalu kebablasan untuk diungkapkan, baik secara langsung dalam tanda kutip tanda pandang bulu, walaupun yang gak deket, gak gasin lah sharing hal-hal pribadi, atau bisa juga melalui sosmed. Nah ini tuh yang sering terjadi gitu, sering dijumpai oleh kita oversharing ini. Dan kamu termasuk orang yang pernah oversharing gak? Pernah sih. Pernah. Hal apa? Boleh gak sih disebutin sedikit lah, kayak jangan terlalu belak-belakan, tapi kayak cerita tentang apa gitu. Aku pernah waktu itu di chat sama kakak. Oke, kakak kelas nih. Cewek. Oh iya. Terus kayak dia tuh nuduh aku. Wah. Nuduh kayak, kamu pacaran ya sama pacar aku, katanya gitu. Terus aku gak terima ya. Wah, siapa nih yang ngasih info gak bener gini? Terus aku ngejelasin lah di situ. Kayak ya aku ceritain semuanya gitu. Aku ngeceritain kayak aku lagi suka sama siapa, aku dekat sama siapa gitu. Kan itu berlebihan gitu ya. Harusnya aku nggak ceritain itulah pokoknya. Terus kayak aku ngejelasin secara detail gitu. Terus dia nggak percaya gitu. Ya aku percuma gitu ngejelasin semuanya gitu. Dia nggak percaya soalnya dia udah kemakan sama omongan orang lain. Oh, udah emosi mungkin. Jadi aku itu kayak abis ngomong itu tuh nyesel gitu, kayak kepikiran kenapa aku harus nyeritain itu gitu, kenapa aku harus oversharing itu ke dia gitu kan. Iya, jadi itu malah kayak cerita ke dia, padahal kan bukan dia tuh jelasin. Padahal kan baru kenal kan kamu sama dia, dan itu tuh pun kamu difitnah. Kesel banget. Iya, kesel banget sih itu. Terus itu setelah difitnah kamu ngungkapin kan, tapi setelah itu ada kebenarannya nggak? Maksudnya kan itu difitnah, kan kalau difitnah biasanya ada kebenaran, entah itu lama atau enggak, itu pasti kayak terbuka. Setelah berbulan-bulan kemudian gitu ya, dia tuh ngomong, katanya ngechat aku lagi. Dia tuh bilang,
Nahla maaf ya ternyata teteh salah katanya gitu. Ternyata emang cowoknya ternyata emang cowoknya yang gitu katanya. Ya aku kayak ya udah lega gitu. Tapi perempuan kalau misalnya udah termakan omongan orang, terus abis gitu dia dengernya secara emosi, itu tuh berimbas ke orang, tahu, orang yang nggak salah jadi disalahin. Iya makanya jadi udah kemakan omongan orang lain. Kamu yang udah oversharing. Iya jadi aku itu ya Allah nyesel banget gitu, kayak udah ngomongin cerita itu gitu. Iya, terus pas tahu kebenarannya, nah kan gitu, kamu kayak langsung syukurin lu, makanya jangan main nuduh-nuduh aja gitu. Tapi sampai sekarang berbekas ya. Kalau ketemu lagi kamu bakal bersikap apa? Ya udah sih biasa aja gitu, nggak terlalu. Padahal dianya yang malu sendiri kan. Iya sih, kan dia yang udah mitnah kamu, jelek-jelekin kamu. Terus kamu pernah nggak ketemu berhadapan sama orang yang oversharing? Kalau pernah, itu reaksi kamu tuh gimana sih? Apa ada cara lain untuk menghadapinya tuh gitu atau gimana? Kalau secara langsung sih belum pernah, atau akunya nggak sadar ya. Tapi kalau di sosmed banyak sih. Iya pernah. sih. Kamu kan pernah lihat juga kan? Iya. Kayak kemarin aja aku lihat di Instagram, dia tuh kayak nyeritain, bikin snap Instagram banyak banget gitu, kayak nyeritain apa yang dia rasain, pokoknya itu tuh cuma nyeritain tentang dia gitu. Terus aku reaksinya kayak, kenapa sih harus semuanya diceritain ke sosmed gitu? Jadi semua orang jadi tahu gitu kisah kehidupan kamu, atau jadi tahu titik kelemahan kamu gitu. Tapi mungkin ini gak sih untuk orang-orang yang sekarang tuh lebih ke orang-orangnya butuh validasi gitu. Jadi pengen dikasih perhatian. Iya, caper-caper. Mungkin karena kesepian atau apa ya. Tapi emang gak baik juga kan. Semua orang butuh privasi sosmednya atau apanya gitu kan. Jadi oversharing ini menurut kamu negatif apa positif? Ada negatifnya sih. Banyak negatifnya sih menurut aku. Karena kan kalau oversharing berlebihan, Cak, kita nih misal ya emang gitu. Misalnya kalau misalnya kita ketemu orang terus oversharing kan kayak gak enak kan yang ngedengernya juga. Ini apaan sih, baru kenal kok kayak udah cerita-cerita banyak. Iya maksudnya tuh gak usah semuanya diceritain lah gitu. Cukup harus bisa ngebagi gitu, mana yang harus diceritain, mana yang harus disimpan buat diri sendiri gitu. Oke, ini gokil nih lah pertanyaannya. Kamu kan pernah oversharing ke orang yang nggak sengaja. Tapi kalau misalnya ada orang yang oversharing ke kamu bakal ilfeel atau gimana? Bukan ilfeel sih, kayak ya udahlah dengerin dulu gitu, kayak ya udah dengerin aja, atau kalau dia udah berhenti ya udah gitu, gak bereaksi apa-apa, biarin aja. Kayak udah biasa aja gitu, karena kan udah ngerasa mungkin kebablasan atau apa gitu. Oke. Terus kamu kan pernah oversharing nih yang nggak terlalu dekat sama kamu. Terus kan nyesal nih ya. Iya. Itu dilakuin lagi gak selanjutnya? Apa enggak itu doang? Enggak sih, sekarang aku kayak coba mikir-mikir lagi apa yang mau aku ceritain ke orang. Gila, keren, belajar dari pengalaman ya. Iya dong. Tapi ya, aku sendiri, aku nggak tahu. Menurut kamu aku oversharing nggak? Iya sih. Iya kan? Banget. Iya, makanya aku tuh itu hal negatif. Aku kalau misalnya aku ketemu, tapi basa-basi tuh menurut kamu tuh oversharing nggak? Bisa aku ketemu orang, kamu kerja di mana gitu atau apa, itu ya itu wajar sih, mencairkan suasana kan gitu. Suasana. Tapi kayaknya aku lebih banyak basa-basi. Tapi kadang ada oversharingnya mungkin ke beberapa orang ya. Soalnya kan aku orangnya suka ngomong, terus gak mau diem. Terus abis itu gak mau diem, udah gak mau diem, gak pernah di rumah, main-main terus gitu kan. Kayak pengen banget healing tiap hari aja, tiap minggu aku. Jadinya tuh kayak gimana ya. Terus kamu lihat aku yang oversharing gini, berarti kamu biasa aja? Aku udah terbiasa sih sama kamu. Iya betul, udah terbiasa ya. Jadi saking ya udah. Ya soalnya dia tuh emang temen SMP aku, dari SMP udah ke SMK, terus satu kerjaan juga ya, lumayan lama ya, Wak. Iya. Sabar banget. Bukan sabar lagi sih. Emang kenapa, saking baiknya ya? Udah mati rasa sama kamu. Kayak judul lagu yang sekarang lagi nikah lagi penciptanya. Nggak lagi nikah ya? Belum. Ya doain lancar lah. Oke, lanjut ke topik ya. Kenapa orang-orang bisa oversharing? Menurut kamu apa? Kalau menurut aku sih kayak butuh, pengen dapat perhatian dari orang lain gitu. Iya, ya. Terus butuh divalidasi. Terus apa lagi?
kayak perasaan kesepian, terus kecanduan media sosial juga bisa. Oh iya, terus? Udah sih, setahu aku gitu. Oke, haus akan validasi berarti ya. Terus kecanduan media sosial, kecanduan media sosial kamu pernah ngerasain nggak kecanduan media sosial? Enggak sih, aku nggak terlalu aktif di sosmed gitu, kayak biasa aja. Oke, aku juga sih biasa aja sih, aku nggak aktif banget. Aku nggak aktif di sosmed. Nggak banget. Betul sih menurut aku. Kan aku orang nggak semuanya oversharing sih. Ada beberapa aku yang oversharing, yang menurut aku kan nggak tahu orang lain. Kamu tuh bukan oversharing, narsis. Ya bener, aku narsis banget. Aku pun merasa aku narsis karena aku setiap ada momen nih, aku abadikan. Karena menurut aku si momen itu tuh berharga. Jadi kalau misalnya aku nanti bisa lihat lagi, ada kenangannya, walaupun memori aku penuh. Aku dulu di HP sebelumnya, sebelum aku ganti HP itu 10.000, 13.000 atau 10.000, pokoknya emang sampai 2 digit lah si ininya tuh. Orang kamu tiap kemana-mana kayak harus foto gitu. Ya pokoknya kalau keluar harus ada foto, harus ada video, terus habis gitu fotonya minimal harus lebih dari 10. Ya sih. Iya kan? Mengabadikan gitu ya. Mengabadikan banget, tapi berlebihan sih. Kalau aku suka bingung kalau misalnya aku keluar, ini aku yang ngepost yang mana ya, banyak kan gitu. Tapi ya dibalik itu semua aku juga punya rasa kesepian ya, karena emang kan kita bukan rasa kesetukan, udah mau oversharing kan aku. Belum apa-apa udah mau oversharing. Benar, maksudnya tuh berkesinambungan tadi sama yang Nah bilang, perasaan kesepian, kurangnya kesadaran kayak gitu. Kesadaran apa nih? Bahasanya kesadaran kayak terhadap diri sendiri, terus harus akan pujian tapi enggak sih, aku enggak harus pujian atau validasi, cuman kayak mau healing aja gitu. Terus oversharing ini emang bisa dilakukan oleh setiap orang, namun emang oversharing ini khususnya pada media sosial erat kaitannya karena emang banyak banget yang oversharing di medsos gitu. Jadi meskipun hobi membagikan informasi secara berlebihan tidak termasuk sebagai masalah mental. Kebiasaan ini mungkin didasari olehnya, mungkin emang kebiasaan dia aja. Kan ada beda-beda ya orang. Ada yang suka main sosmed, apa-apa diceritain ke sosmed, termasuk ibu-ibu tuh banyak ya kalau misalnya ada masalah. Anak muda juga banyak kok. Iya, tapi aku kan ada berteman tuh sama ibu-ibu di WA tuh ya. Itu pasti macet aja di ini. Aduh, macet, pusing gitu, itu pasti. Namanya juga ibu-ibu. Iya, makanya tuh pasti banyak ibu-ibu gitu. Terus apa ya? Misal makan bakso, halo guys, ini aku lagi makan bakso gitu, itu pasti. Itu narsis kayak kamu. Nah, itu ibu aku sendiri soalnya. Itu ibu aku sendiri soalnya, jadi kayak turun temurun. Tapi aku nggak sampai makan bakso di videoin sih. Aku takut sama aku nonton deh, nanti aku dijuir gitu. Kamu ngomongin nama sendiri gitu, tapi bercanda ya. Aduh, mohon jewer maaf. aja. Enggak, aku kan anak baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi ini kita dari tadi ngobrolnya udah ke intinya nggak sih? Padahal baru bentar banget ini, ya Allah. Oke banget. Dari beberapa penyebab yang tadi udah disebutin nih, ada nggak yang menurut kamu, oh ini aku nih kayak gitu? Kayak tadi kan aku udah nunjukin, aku nih gitu. Aku apa ya? Kayak pengen dapat perhatian kali ya. Oh iya. Kayak penyebab umum kan pengen dapat perhatian, orang-orang juga kayak gitu kan. Perhatian siapa? Bukan gitu. Bukan gitu. Gimana dong? Iya, kayak nih misalnya orang-orang nih kayak ngebagi cerita di sosmed gitu, sedetail mungkin. Jadi orang-orang tuh antusias, pengen tahu gitu, pengen baca. Itu kan dapat perhatian dari orang lain kan, kayak tapi gitu. keren tahu sekarang, zaman sekarang. Misalnya kita viral nih gara-gara perselingkuhan, terus kita bisa dapat uang dari situ. Yes. Dari segi cerita ada untungnya ya. Oversharing kita, jadi kita bisa buka bisnis di situ. Karena kita udah terkenal. Karena orang-orang tertarik sama cerita kita gitu. Itu keren gak sih menurut kamu zaman sekarang? Keren sih, itu untung lah ya. Untung, cuman kayak gak baik aja. Iya, ada gak baiknya juga. Iya, betul. Tapi mungkin ada orang waktu itu ada yang ngomong kayak gini, aku gak mau sakit sendirian. Jadi biar kalian tuh merasakan gitu. Iya, biar merasakan apa yang aku rasain itu sakit banget gitu loh. Dan orang tuh kayak, oh iya, parah banget tuh. Jadi kayak ngehujat ini gitu. Tapi itu juga ada negatifnya gitu. Iya, jadi kan mencemarkan nama baik. Tapi walaupun dia salah sih, tapi harusnya nggak boleh gitu. Semua orang jadi tahu titik lemahnya dia gitu. Iya, betul sekali.
kalau kalian mau viral, buat kejadian aja. Diviralin. Jangan deh, jangan. Oke, terus kalau habis oversharing tuh kita suka jadi overthinking gitu nggak sih? Jadi kepikiran kok tadi aku cerita sebanyak itu gitu. Iya, sering banget aku kayak pulang main gitu. Aku habis cerita-cerita sama teman gitu. Terus aku di kosan tuh kepikiran gitu kayak aku ngomong cerita gini bener gak ya gitu. Ada gitu nyeselnya gitu. Oh, iya. Gitu. Kamu juga gitu gak? Pernah gak? Karena saking banyaknya jadi pusing kalau dipikirin, jadi aku gak pikirin. Kan aku juga orangnya pemikir juga ya sebenarnya. Jadi suka kepikiran aja gitu. Iya, tapi ini agak menyeleweng. Tapi kamu tuh termasuk extrovert atau introvert? Introvert sih kayaknya. Karena aku pernah nih ngobrol extrovert sama introvert. Nah, si introvert ini introvert tuh bukan negatif ya. Justru lebih ke pemikir. Dan sampai pemikir itu sampai detail banget sama si introvert ini. Dan rata-rata kalau orang introvert ini udah mah pemikir, terus abis gitu sesuatunya tuh kayak harus gak bisa dadakan gitu. Iya nggak? Bener. Iya. Aku di situ waktu ngobrol extrovert sama introvert nih, ini kayak banyak terjadi di dunia nyata deh. Aku kayak harus ngertiin orang. Jadi kayak oh gitu, introvert tuh nggak seburuk itu gitu. Jadi wajar sih kalau misalnya kamu abis ngomong terus mikir gitu, karena pasti itu kepikiran banget kan. Aku setelah ini pasti mikir. Emang ada tadi hal-hal yang menyeleweng, tapi pasti kepikiran sih walaupun gak ada yang menyeleweng ya. Kayak itu gimana cara mikirnya satu-satu gitu, kamu ngomong apa? Ya enggak lah, maksudnya tuh ya kepikiran aja gitu, kayak terlintas aja gitu. Iya Tadi sih. aku ngomong gini bener gak ya gitu. Ya nanti kalau udah upload kamu tonton terus ini berulang-ulang kayaknya. Enggak lah. Ih parah gak mau nonton. Bercanda. Oke lanjut deh. Setelah tadi kita bercanda-bercanda dikit, ternyata oversharing ini emang bahaya loh. Terus ini bahaya dari oversharing sendiri nih ya. Contohnya yang pertama tuh bisa memicu niat jahat seseorang untuk mendatangi hingga melakukan hal buruk kepada kita dengan melihat postingan kita yang liburan atau foto-foto rumah. Terus bikin orang tua banyak tahu tentang kita, bahkan titik kelemahan kita. Ini faktor kalau kita tuh terlalu banyak post hal-hal yang bersifat emosional, kayak curhat ngeliatin perasaan kita. Oke, jadi kalau misalnya kita curhat dengan rasa emosional terlalu banyak mungkin ya, maksudnya tentang pribadi kita banyak, itu bakal memicu kejahatan ya emang. Iyalah. Apa ya contohnya? Apa ya? Iya, maksudnya jadi orang-orang tuh kayak gak suka ya sih. Kan kalau bisa udah di atas nih, nanti pasti ada di bawahnya. Iya kan, kalau viral kayak gitu kan. Ada aja yang gak sukanya. Komen pro kontra lah gitu. Kayak gitu. Terus kalau perilaku oversharing bisa kita kecanduan sosmed, ini bisa bikin lupa sama dunia nyata, terlalu fokus di kehidupan orang lain. Iya sih. Iya, mungkin dia di kehidupan nyatanya nggak ada teman cerita gitu ya. Jadi ke sosmed. Betul. Tuh. Kan ada tuh orang yang mungkin kesepian banget, jadi semuanya tuh di sosmed. Ada sih, banyak sih sekarang mah. Kayak soalnya sekarang tuh udah ada banyak aplikasi yang bisa kita tuh menyalurkan apa ya, keluh kesah lah. Ada kan aplikasi yang nggak foto, nggak apa, kayak itu kayak keluhan Indonesia, keluhan warga-warga gitu. Warga-warga gitu. Apa namanya tuh aplikasinya tuh? Ada lah itu aplikasi tahu. Kayak misalnya cerita sharing, atau ada balasan nanti kita tuh, atau ada pro kontra juga. Itu enak tapi nggak liatin muka, nggak liatin apa itu kayak sharing aja. Bukan warna merah aplikasinya itu. Nanti deh kamu cari sendiri. Oke. Apa ya? Terus bisa merusak hubungan dengan orang sekitar kalau kita terlalu oversharing hal-hal aku cukup pribadi, akhirnya mereka nggak nyaman dan terganggu. Iya, ada juga yang gitu. Aku tuh lebih mikir gini loh, kalau misalnya oversharing tuh aku takut jadi problem buat orang gitu. Pernah mikir gitu nggak? Iya sih, takutnya orangnya tuh kayak ngapain sih ngomong kayak gitu. Iya, apalagi aku tuh orangnya ceplos-ceplos. Terus ceplos-ceplos takut kayak bikin orang gak nyaman gitu kan. Orang gak nyaman, terus aku sakit hati dengan omongan aku. Kan aku tuh kayak misal ngomong ke kamu misal kayak iya apa sih atau apa kayak gitu ngomongnya yang bikin kamu sakit hati banget. Tapi itu tuh bener-bener ceplos-ceplos gitu. Kamu gak sadar gitu. Gak sadar. Jadi makanya aduh apa aku problem buat orang lain, tapi aku tuh susah ngontrol mulut aku tuh susah. Aku tuh pernah loh lah ada pemikiran buat aku mau jadi pendiam sehari. Gak bisa. Banyak orang yang mau ngajak ngobrol,
karakter kamu nggak kayak gitu, jadi nggak bisa. Iya, orang aja separagraf nih. Aku 2 paragraf. Lebih malah. Iya, lebih malah. Ini kayak kamu aja ngomong. Kamu ngomong separagraf, aku balas berapa paragraf. Nggak apa. Terus menurut Halodoc, itu seseorang profesor dari DePaul University Chicago, Falbert, mengemukakan bahwa interaksi yang dilakukan melalui media sosial adalah bentuk ikatan lemah karena kamu tidak terhubung secara langsung atau bertatap muka dengan lawan bicara. Oke. Berarti ini adalah interaksi yang dilakukan melalui media sosial tuh emang sangat-sangat berpengaruh. Soalnya emang banyak lah dampak media sosial zaman sekarang tuh, karena makin sini kan teknologi makin maju, terus semuanya tuh emang serba online kan sekarang. Jadi apalagi kamu dengan oversharing itu pasti ada dampak yang harusnya jika misalnya kita ngupload di sosmed tuh sekarang mah harus mikir berkali-kali. Nggak gitu juga, kayak Takut viral nanti. Aduh, aku nggak tahu kalau viral gitu misalnya gimana. ya pilih-pilih lagi aja deh. Iya. Kalau mau foto, mau post di sosmed gitu. Bener. Terus dengan oversharing kita udah mengumbar kehidupan pribadi secara nggak langsung ke orang-orang. Ya. Gimana? Dengan mengepost tuh kita bakal mengumbar secara nggak langsung mengumbar ini informasi pribadi kita. Iya dong. Kayak semua orang jadi tahu tentang kamu gitu. Iya, betul. Dan sekarang tuh ada loh kayak artis aja gitu Marin ya, kayak kalau kita oversharing jadi semuanya tuh ya, kalau justru artis gak mau dicari tahu lah, kita malah ini kalau orang yang oversharing tuh malah ngasih tahu gitu. Nah, lagi-lagi tuh tindakan kriminal, bahkan ada studinya loh kalau misalnya oversharing kayak gini tuh, perilaku oversharing kadang-kadang bisa disebabkan oleh perasaan fear of missing, FOMO. Oh iya, FOMO. Iya. Pernah denger FOMO? Sering. Termasuk FOMO? Enggak sih aku, kamu ya. Aku tuh lebih ke FOMO makanan. Misal aku waktu itu kromboloni, aku pengen kromboloni. Nah itu aku nyari kromboloni kemana-mana. Sampai gak sesuai sih. Dapat tapi kayak gak yang kayak yang viral itu. Tapi udah tahu rasanya, oh biasa aja gitu. Udah. Nah itu FOMO. Itu FOMO, bener. Terus ada hal ini aku ikutin gitu. FOMO ini tidak diketahui memiliki besar pada oversharing dan seringkali salah. FOMO ini diketahui memiliki peranan besar maksudnya ya guys, sorry, pada oversharing dan seringkali memberikan efek merugikan yang lebih besar pada kesehatan mental. Justru kalau FOMO makanan lebih mending. Kalau FOMO pengen HP gimana? Kasihan orang tua aja gak sih? Iya, mending kalau punya uang sendiri gitu ya. Iya. Oh iya, aku ingatan deh. Kamu pernah ini nggak lihat ini? Jadi ada anak pesan di satu belanja online gitu. Terus dia COD. Bapaknya sampai nangis gak bisa bayar. Kasihan nggak? Gara-gara si anaknya FOMO, ikut-ikutan beli. Kayak aduh. Anaknya juga nangis-nangis kan? Dia. Iya. Kayak ya ampun, ada ngapain aja. Ya Allah sampai dimarahin sama tukang ojolnya, Ya drivernya. Ya kalau udah gak punya uang jangan beli, itu kayak ya Allah ternyata zaman sekarang masa ojol yang nanggung gitu. Iya, itu malahan berjuta-juta juga. Jadi itu kayak sayang banget. Itu mengapa oversharing sering dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan. Ini pernah nih kita bahas di video sebelumnya soal FOMO. Iya, sebelumnya aku pernah bahas FOMO juga. Dan itu kayak berkaitan sama oversharing ini. Dan oversharing juga bisa tanda-tanda kondisi kesehatan mental karena mengumbar kehidupan di sosial media bisa menjadi cara untuk memuaskan diri sendiri dengan mendapatkan perhatian dari orang-orang berpikiran sama yang menurut kamu untuk menikmati perilaku tidak sehat. Nah, kalau hati-hati loh yang suka oversharing di sosmed, termasuk peringatan buat kita nih, self reminder juga. Terus gimana dong caranya biar kita nggak oversharing lagi lah? Harus mengurangi waktu untuk bermain sosial media, apalagi kalau lagi galau atau marah nih. Baiknya kita ngehindarin sosmed dulu dan cari hiburan dengan cara yang lain. Oke. Kalau kamu kalau kayak gitu apa? Kalau apa? Cara yang lainnya? Kalau galau atau marah, aku kan nggak pernah cerita di sosmed aku mah. Ya udahlah, lanjut ya. Aku mah nggak pernah cerita di sosmed tapi aku main. Terus baca buku.
Ini sebenarnya salah satu cara biar kita nggak kebanyakan main sosmed atau cari kesibukan lain yang lebih bermanfaat buat kita. Terus kalau ada lagi ganggu perasaan kita nih, baiknya cukup cerita ke orang yang benar-benar dekat sama kita. Selain lega, kita juga bisa dapat masukan atau solusi dari mereka. Terus dengan personal boundaries, Anda tahu sejauh mana informasi dapat dibagikan setelah mempertimbangkan dampak baik dan buruknya. Nah, personal boundaries ini adalah batasan secara fisik, emosional, dan seksual yang ditentukan serta diterapkan oleh diri sendiri saat berinteraksi dengan orang lain. Oke, berarti banyaklah tipsnya untuk terhindar dari oversharing. Bukan terhindar sih, lebih ke mengatasi si ininya, biar kita nggak oversharing. Tapi kalau misalnya aku dibilang aku oversharing, kalau dipikir-pikir lagi gila. Ya enggak sih, aku nggak pernah cerita sedikit pun di sosmed kayaknya. Kalau di sosmed, kalau sama orang kalau langsung ceplos kayak nyerocos aja gitu. Aku orangnya gitu, nyerocos aja kalau ketemu sama orang. Cuman kalau di sosmed aku nggak pernah, soalnya aku termasuk menutupi informasi pribadi aku juga kalau di sosmed. Kayak gak boleh orang tahu lah pribadi aku gitu. Ya ngapain juga takut. Iya, tapi banyak kalau sekarang aku kayak miris banget lihat orang-orang zaman sekarang, kayak informasi pribadi dia tuh nggak ada privasi lagi buat dia gitu. Kayak semuanya tuh diumbar. Jadi hal yang menurut aku orang yang tuh gak perlu tahu jadi tahu gitu. Jadi aku kurang kayak miris lah gitu liatnya. Terus ini loh, kamu pernah nggak sih kalau sosmed nih ya, balik lagi ke sosmed, tadi kita bahas sosmed, gak bisa loh, susah maksudnya, susah untuk terhindar dari sosmed. Bisa kamu libur nih seharian, susah nggak kalau nggak main HP? Ya susah sih. Iya kan, HP tuh udah kayak bagian dari hidup kita. Apalagi sekarang ada aplikasi yang namanya TikTok, yang semuanya ada di situ. Kayak tiap pulang kerja langsung scroll TikTok, lagi senggang scroll TikTok. Betul. Gitu. Ya kayak udah jadi hiburan kita gitu. Iya, betul. Tapi kamu ini nggak pernah scroll TikTok seharian nggak? Pernah. Aku juga pernah. Jadi gak bisa terjauh-jauh dari sosmed tuh. Kayak aku nanti sejam mau scroll TikTok, nanti sisanya aku mau olahraga. Tapi gak bisa. Semuanya malah sepul sosmed gitu. Jadinya emang agak susah zaman sekarang tuh. Aku pun susah gitu buat menghindari agar nggak gadget terus gitu setiap harinya tuh. Lagi berusaha lah. Nah ini ya agak pertanyaan penutup nih lah. Apa tuh? Setelah kita ngobrol-ngobrol panjang ya, kita udah lama juga ngobrol. Ada lagi nggak kira-kira tambahan atau cara kamu sendiri yang suka kamu lakuin buat nahan rasa pengen oversharingmu? Ya tadi aku bilang kayak aku harus mikir-mikir lagi gitu. Kayak misalnya nih, aku lagi cerita-cerita gitu sama temen. Terus aku udah ngetik nih panjang. Terus aku dilihat lagi nih chatnya tuh. Kayak aku kirim aja nggak ya gitu. Aku cerita ini bener gak ya gitu. Apa lebih baik disimpan aja buat diri sendiri gitu. Terus? Jadi ujung-ujungnya aku nggak jadi kirim gitu apa lagi. Mending disimpan aja buat diri sendiri gitu loh. Oke, berarti lebih ke dipikirin lagi kalau misalnya tips dari Dahla. Betul sih guys, apa-apa yang harus dipikirin, gak main asal ceroboh lah gitu main kirim-kirim. Atau lebih baik kalau misalnya mau menegur itu kayak sebatasnya aja, sewajarnya aja. Kalau misalnya mau basa-basi ya basa-basi, tapi jangan oversharing gitu. Dan buat kalau masalah di sosmednya nih, menurut kamu Apa tuh? biar gak oversharing di sosmed tuh gimana? Ya kayak tadi, kayak batasin gitu main sosmednya, jangan gimana ya? Iya maksudnya batasin main sosmed. Kalau misalnya kamu mau oversharing mending kayak dibelokin lah, cerita sama teman dekat. Iya benar, teman dekat atau keluarga yang kamu percaya gitu. Tapi sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya nggak ada yang cerita ke keluarga, ke temen deh, atau ke pacarnya. Lebih ke apa ya, mungkin lebih sungkan atau apa, aku nggak tahu sih juga ya. Anak-anak sekarang, kayak kita bukan anak-anak sekarang aja ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat terakhir banget. Masukan buat teman-teman nih atau orang sekitar yang masih suka oversharing, mungkin lebih kayak dibatasin lagi, jangan terlalu kebablasan untuk ngomong sesuatu yang berlebihan atau apalagi di sosmed, karena kalau di sosmed tuh berdampaknya tuh lebih jauh
lebih serem lah gitu, karena nanti ada pro kontra dari netizen, ada netizen nanti yang menguasai kalian. Dan kalau secara offline ada oversharing secara langsung gitu, lebih baik dibatasin kayak basa-basi sewajarnya. Oke, ada tambahan lagi dari Kakak Nahla? Kalau menurut aku sih coba pindah cerita ke orang yang lebih dekat atau lebih dipercaya gitu. Terus kalau mau cerita atau sharing-sharing jangan berlebihan, seperlunya aja gitu. Sama kalau udah cerita makin dalam gitu, coba tahan diri gitu buat berhenti cerita. Oke, itu tips dari Nahla dan ada sedikit dari aku. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, sampai detik ini nih. Dan jangan bosan-bosan untuk nonton kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari kami. Thank you Nahla. Ya, makasih juga. Thank you semua yang udah nonton. Bye-bye, thank you for watching. Dadah.